Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat kita cintai, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya. Memang tidak semua orang, bahkan tidak semua muslim menginginkan bulan Ramadan segera datang. Oleh karena itu saya katakan ada 3 kelompok orang di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang memandang bahwa bulan Ramadan bulan yang menyusahkan, sehingga bagi mereka bulan Ramadan adalah bulan yang memberatkan, sehingga mereka tidak menginginkan Ramadan itu segera datang. Yang kedua adalah kelompok orang yang memandang bahwa bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain, biasa saja, tidak ada greget, datangnya tidak ditunggu, perginya juga tidak diharapkan, biasa-biasa saja, nggak ada urusan. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang merindukan datangnya Ramadan karena tahu betapa bulan Ramadan itu memiliki keunggulan-keunggulan, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ini 3 kelompok orang di dalam menyikapi bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengharapkan, merindukan datangnya Ramadan dan tidak ingin Ramadan segera pergi dari sisi kita, karena banyaknya keutamaan di sana. Dan kita termasuk orang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang dirindui, yang dirindukan, dan paling banyak disebut untuk beramal di dalamnya. Ramadan secara bahasa artinya adalah panas atau membakar. Apa yang dibakar? Kenapa disebut dengan pembakaran? Karena orang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan pembakaran. Sesungguhnya apa sih yang dibakar? Ramadan yang dibakar adalah, kata para ulama, adalah dosa-dosa kita. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah akan membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, mengharapkan wajah Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, Ramadan ke Ramadan adalah penghapusan dosa yang terjadi di antara tenggang waktu-waktu tersebut selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi 1 tahun yang lalu sampai tahun ini, ketika kita melakukan dosa-dosa dan kemudian tidak melakukan dosa besar, maka Allah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa kecil itu selama kita tidak melaksanakan dosa besar. Itulah ya Allah, kenapa kita wajib harus merindukan kedatangan bulan Ramadan, karena di sana ada penghapusan dosa, ada keberkahan, ada perlipat gandaan amal-amal kita dan sebagainya. Tetapi Allah, pada tahun ini kita sepertinya akan mengalami suasana Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini yang berbeda sepanjang abad ini. Paling tidak saya mengalami selama 50 tahun, baru sekali ini kayaknya kita bakal berbeda dalam bulan Ramadan. Suasananya sepi, tidak seperti biasa. Suasananya sedikit mencekam, tidak seperti biasa kita gembira. Mungkin kita tidak akan menemukan tarawih berjamaah di masjid. Mungkin kita juga tidak akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mungkin juga kita tidak akan menemukan saudara kita atau bahkan kita sendiri mudik. Kita juga tidak akan melaksanakan sholat id bersama. Dan mungkin bisa jadi lebaran nanti rumah kita sepi, karena tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada kakak adik yang berkumpul. Juga mungkin tidak ada ikhwah dan tidak ada tetangga yang datang silaturahmi ke rumah kita atau kita ke rumah mereka, tidak ada. Karena mungkin kalau kondisinya masih seperti ini, maka kita tidak dianjurkan bersilaturahmi dari rumah ke rumah, tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul seperti sholat dan sebagainya. Ini suatu suasana yang memang miris buat kita, tetapi inilah yang memang harus terbaik yang harus kita lakukan. Mungkin ini
kita merasakan seperti anomali. Kalau orang mengatakan bahwa berjuang itu keluar rumah, berjuang terus keluar rumah, pergi ke suatu tempat, berperang di sana, maka berjuang dalam kondisi COVID-19 ini, berjuangnya adalah justru tinggal di dalam rumah. Keluar rumah berarti kita melarikan diri, tapi kalau di dalam rumah kita justru menjalankan perjuangan itu sendiri. Nah, tetapi bagi kita menghadapi kondisi seperti ini tetap harus sabar, tetap ada ikhtiar, ada sabar, dan ada tawakal. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita ditempa untuk menjadi orang yang sabar. Bulan Ramadan kita ditempa untuk meningkatkan kesabaran kita, karena apalagi kita yakin, kita percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, ujian atau bencana, adalah ada hikmahnya di balik itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba bi musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah atau bersabar pada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Surah ayat 11 dari surat Al-Ghafur. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita merasakan bahwa hidup kita semakin sempit rasanya. Tidak bisa kita pergi dan tidak boleh kita pergi kemana-mana. Tadi saya katakan bahwa ada anomali, ada sesuatu yang terbalik, bahwa kalau berjuang dulu kita pahami adalah keluar rumah, pergi ke suatu tempat. Sekarang justru berjuang itu ada di dalam rumah kita sendiri. Kalau kita berjuang untuk memenangkan perang dengan COVID-19 ini, maka kita harus ada di dalam rumah kita, bukan keluar. Nah, inilah perjuangan kita. Perjuangan yang kita lakukan ini nanti saya kira tidak akan selesai di bulan Ramadan, karena banyak para ahli mengatakan bahwa setelah selesainya gelombang COVID-19 di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, di Cina, di Amerika, di Eropa dan sebagainya, maka nanti akan kemungkinan besar akan disusul dengan depresi ekonomi yang lebih besar dan lebih parah dibanding depresi ekonomi tahun 1930. Kenapa? Karena banyak ramalan, banyak prediksi, hampir semua negara nanti mengalami pertumbuhan minus ekonomi. Hanya beberapa negara, di antaranya Indonesia dengan Cina, yang masih tumbuh ekonominya, tapi itu cuma hanya sekitar 1,5% sampai 2%. Ya, 1 sampai 2% saja. Amerika dan Eropa, Asia yang lain, itu semuanya akan mengalami pertumbuhan minus. Artinya apa? Ketika ada pertumbuhan minus itu berarti situasi ekonomi kita akan semakin berat. Ya, akan semakin berat. Nah, oleh karena itu kita harus mulai berpikir strategi seperti Nabi Yusuf ketika diberi amanah oleh Raja Mesir untuk menjadi Menteri Perekonomian Mesir. Ketika kita punya sedikit harta, ketika kita punya simpanan, maka kita harus atur lagi supaya nanti kalau benar terjadi depresi ekonomi, kita bisa bertahan. Dan kita bisa bertahan. Nah, inilah maka tadi saya katakan bahwa Ramadan ini kita perlu meningkatkan kesabaran kita. Sabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, sabar ini penting, kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dan orang-orang yang sabar. Rasul juga bersabda, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Kita harus yakin itu, kata Nabi, bahwa kemenangan itu akan datang bersama dengan kesabaran, dan kesukaran akan beriringan dengan kesulitan. Kalau Anda jalan keluar akan bersama dengan kesulitan, jadi pasti akan ada jalan keluar. Yang penting adalah bagaimana kita selalu memiliki harapan. Kita selalu memiliki harapan kepada Allah bahwa Allah pasti akan menyelesaikannya, dan bahwa Allah pasti memberikan ini semua ada hikmahnya. Nah, ini harus kita pertahankan. Hikmah ini harus kita pertahankan, pemahaman ini harus kita pertahankan, bahwa semua kejadian pasti akan ada sesuatu di baliknya. Boleh jadi kemenangan. Allah sedang membersihkan dunia ini, Allah sedang merapikan dunia ini,
Nanti setelah itu Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar. Sabar ini penting. Ulama mengatakan bahwa sabar tergolong dari perkara yang kedudukannya sangat agung. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menepati relung-relung hati, gerak-gerak lisan dan tindakan anggota badan. Ini katakan seperti itu sabar. Sedangkan hakikat penghambaan kita, penghambaan itu adalah posisi kita tertinggi di hadapan Allah. Jadi ketika kita menyatakan kita sebagai hamba Allah, Abdullah atau Abdurrahman atau Abdurrahim, maka ketika kita memberi nama anak, kata Nabi, berilah anakmu nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kenapa? Karena Abdullah itu, Abdun itu, Abdan itu adalah posisi tertinggi di hadapan Allah. Jadi posisi manusia tertinggi itu ketika kita menjadikan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Ya, ketika kita menjadikan posisi kita sebagai hamba, maka itu kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Nah, sabar ini perlu dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada 3 hal. Pertama, bahwa ibadah itu adalah perintah-perintah syariah untuk mengerjakannya. Bahwa dalam setiap ibadah, pertama terkandung situ ada syariat atau perintah untuk mengerjakan. Yang kedua, ada larangan. Kalau tadi mengerjakan, yang kedua adalah larangan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Itu ada larangan. Dan yang ketiga, dalam ibadah itu bentuknya adalah ujian atau musibah. Nah, ketiga hal ini, jadi perintah, larangan, dan ujian, itu membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita akan sulit. Nah, kita akan sulit karena kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Oleh karenanya, ulama mengatakan bahwa sabar ini ada 3 bagian. Ya, bahwa sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa? Yang pertama,
kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat, serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan, maka dia akan kehilangan banyak sekali bagian-bagian keimanan itu. Sekali lagi, saya berharap kita berdoa semuanya agar kita senantiasa mendapatkan kesabaran ketika kita menghadapi musibah COVID-19 ini, dan tidak membuat kita menjadi kehilangan banyak sendi-sendi keimanan. Ajul ikhwanullah, kita selalu percaya bahwa dalam setiap ujian dan musibah akan ada hikmah dan kemenangan pada akhirnya. Seperti halnya banyak bangunan besar yang kita lihat sekarang ini, banyak bangunan besar, indah dan kokoh yang berdiri sekarang ini, dulunya biasanya tempatnya bukan tempat yang bagus, kadang rawa, kadang belukar, tapi kita rela semak belukar itu kita habisin, mungkin kita bakar, mungkin kita uruk, tapi setelah itu nanti akan kita jadikan bangunan, gedung yang megah, besar dan sebagainya. Jadi boleh jadi COVID-19 yang Allah berikan kepada kita ini adalah cara Allah membersihkan dunia ini untuk nantinya akan Allah munculkan tatanan dunia baru yang baik. Karena kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini biasanya Allah selalu menyertakan dengan pembuktian kebenaran-kebenaran ayatnya, membuktikan kebenaran-kebenaran Islam. Kita masih ingat peristiwa terorisme di New Zealand yang memunuskan orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat, bukan membuat orang takut dengan Islam, justru berbondong-bondong orang ingin tahu Islam. Mereka belajar wudhu, mereka ingin lihat sholat, bahkan mereka dari awal sampai akhir mengikuti bagaimana sih cara orang sholat Jumat. Dan tidak sedikit yang kemudian justru memeluk agama Islam. Ini sebuah sebuah cara yang Allah berikan. Begitupun di Eropa. Kita mendengar di musim ini, di musim COVID ini, di Spanyol, di Perancis, di Inggris, di Jerman, orang pingin dengar adzan justru. Orang pingin ke sana, pingin lihat. Atau peristiwa perang Teluk yang membuat tentara Amerika banyak di daerah Teluk, yang kita pikir mungkin ini awal kehancuran Islam, pecah di Teluk, tapi justru puluhan ribu orang tentara Amerika yang kemudian masuk Islam. Dan sekarang menjadi pentolan-pentolan Islam di Amerika. Ini cara Allah ya. Cara Allah memberikan memberikan orang supaya masuk mendapatkan hidayah mungkin dengan cara seperti ini. Ini harus kita pahami seperti itu sehingga kita selalu berkhusnudzon pada Allah bahwa setiap masalah pasti ada yang terbaik di balik itu. Selanjutnya terkait dengan masalah COVID ini juga kita tidak boleh putus harapan, tetapi kita harus tetap optimis mengambil sisi positif dari adanya gelombang virus ini. Kenapa? Karena paling tidak dalam kondisi yang mewabah seperti ini, kita bisa meningkatkan kembali kehangatan kita berkeluarga. Kita yang selama ini sulit untuk ketemu, mungkin kita pergi siang, istri kita nggak ada dan sebagainya, nggak ketemu anak, yang ketemunya kadang sangat sedikit sekali. Sekarang justru kita punya waktu yang banyak untuk bisa ketemu ya. Kita punya waktu yang banyak untuk bisa bertemu, dan ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga kita, sehingga keluarga kita betul-betul terbentuk sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena pertemuan fisik itu juga penting. Di samping pertemuan fisik kita, pertemuan hati kita, tapi fisik juga ada. Yang kedua, bahwa adanya kita di rumah bersama keluarga harusnya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kekaderan kita sebagai dai, sebagai aktivis perjuangan. Harus kita tingkatkan. Kita coba kembali lihat kita sekarang ada di mana, tarbiyah kita, pembinaan kita. Harusnya kalau kita sudah di sini, muasofat kita seperti apa karakteristik yang harus kita miliki, apa persyaratan individu yang harus kita miliki. Dan sekarang inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita. Dari mulai, kalau selama ini kita katakan membaca Quran 1 juz per itu sering sulit, maka sekarang harusnya lebih dari 1 juz, karena seharian kita ada di rumah, ya kan?
Kalau kita mengatakan sholat malam sulit, duha sulit dan sebagainya, nah sekaranglah saatnya kita untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Dan ini nanti akan sangat sejalan membantu kita dalam memasuki bulan Ramadan. Anggap saja kondisi sekarang kita ada di rumah adalah sebagai warming up, sebagai pemanasan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Sehingga nanti bulan Ramadan kita beribadah dengan sebanyak-banyaknya, dengan kualitas yang sebaik-baiknya, kita tidak mengalami pegel-pegel karena sudah ada pemanasan, sudah ada warming up-nya. Nah ini, yang ketiga, dengan kita banyak di rumah ini bersama keluarga, mungkin kita boleh mulai menyusun kembali, menyusun ulang apa sih visi berkeluarga kita, apa misi berkeluarga kita. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa saya berkeluarga mengikuti seperti air mengalir sajalah. Nggak bisa. Berkeluarga tidak bisa seperti air mengalir. Kenapa? Air itu mengalir dari atas pegunungan. Di mata air di atas pegunungan itu dia punya satu visi. Apa visi air? Saya ingin sampai ke laut. Itu visinya air. Kalau air bisa bicara pasti bilang begitu. Apa visi kamu air? Visi saya ingin ke laut. Maka dia terjang itu batu, tanah, sehingga nggak ada sungai yang lurus, karena Allah tidak menyediakan jalan lurus untuk air menuju laut. Ada ujian di sana, ada hambatan di sana, maka dia kadang belok ke kanan, kadang ke kiri, bahkan kadang harus terjun sehingga dia sampai hanya ke laut. Jangan kita berpikir kita hanya seperti air, apalagi air keran yang mau dibuka orang, nggak ada ini. Kita harus membuka sendiri. Dan kita harus membuka sendiri. Inilah rahmatullah bahwa Ramadan tahun ini tentunya menjadi Ramadan yang berbeda. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa setiap musibah, setiap ujian pasti ada hikmah di baliknya itu nanti. Kalau saya katakan bahwa kesabaran, ujian, kemudian kita sabar dan nanti akan ada kemenangan, maka mari kita siapkan diri kita untuk menang. Caranya bagaimana? Caranya adalah ayo terus kita berkhidmat kepada umat, kita berkhidmat kepada rakyat, terus bekerja kepada rakyat, bahwa kita dalam kondisi sulit sekalipun tidak hanya mikir diri sendiri. Dalam kondisi sulit sekalipun kita tidak hanya ngurusin diri sendiri, tapi kita juga ngurusin diri sendiri, juga ngurus umat, ngurus masyarakat. Insya Allah dengan cara seperti ini nanti masyarakat tahu bahwa aktivis Islam itu tidak hanya mikir diri sendiri, tapi mikir kita, mikir umat. Itu. Sehingga kalau nanti kita punya program, kita punya agenda, umat akan mudah untuk mendukung kita. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun kita tidak pernah keluar dari umat. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita dari umat, hidup dari umat, hidup bersama dengan umat, dan berjuang untuk umat. Jadi sekali lagi kita harus merasakan kepada umat bahwa kita berasal dari umat, kita bekerja bersama umat, dan kita berjuang untuk umat. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, insya Allah ketika nanti kita punya agenda-agenda besar untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan umat akan mendukung kita. Setelah masalah ini selesai, undang-undang kebijakannya akan dibuat oleh rezim yang berkuasa sangat boleh jadi tidak sesuai dengan kepentingan umat. Nah ini harus kita tunjukkan kepada umat bahwa ini loh yang kita perjuangkan. Sesungguhnya kita ingin Indonesia itu damai, kita ingin Indonesia itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang jaya, negeri yang bagus, negeri yang diridhoi Allah SWT. Nah ini mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang memiliki kesan tersendiri. Sebagaimana anak sekolah kita punya kesan sendiri, di mana mereka lulus tanpa ujian, di mana mereka bagi rapor tanpa pernah mengalami ulangan dan sebagainya. Nah ini kita pun seperti itu. Kalau kita tidak bisa berjamaah sholat di masjid, ya mungkin kita harus membuat jamaah di rumah. Maka saya katakan di jamaah masjid rumah saya itu, saya katakan bahwa karena mungkin kita tidak bisa tarawih berjamaah, Bapak-bapak harus mulai menghafal juz amma yang pendek-pendek untuk menjadi imam di rumahnya masing-masing. Kita sedih untuk tidak ke masjid.
Tapi kalau memang itu yang diharuskan, ya kita akan laksanakan, karena sesungguhnya menjaga kesehatan, menjaga nyawa seseorang lebih penting dibanding kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, termasuk sholat jamaah ke masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, sehingga kita senantiasa kuat menghadapi ujian Allah dan kita selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.